pastor pimpin kita dalam doa untuk mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini untuk kembali beribadah kepadamu. Sebelum kami jauh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pengakuan bagi setiap kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami tanpa terkecuali, dari depan sampai ke belakang Tuhan. Kami semua boleh rasakan hadirat-Mu, karena hadirat-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya kami boleh rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di saat kami pulang, kami membawa berkat-berkat ilahi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Dan biarlah lewat pujian ini kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lagu pujian ini mengajak kita untuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, atas segala cintanya, atas segala kemurahan-Nya dalam hidup kita.
Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Hanya dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai saat ini. Ketika kita melihat permasalahan kita akan sulit untuk bersyukur. Tetapi ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita, itulah yang akan membuat hati kita penuh dengan segala ucapan syukur. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di saat banyak orang, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kita masih bisa menikmati segala berkat Tuhan, di mana banyak orang mereka harus berjuang untuk mereka bisa menikmati apa yang mereka bisa makan untuk hari demi hari. Bahkan untuk setiap nafas, setiap detak jantung, bisa melihat, bisa mendengar dengan baik, bisa berjalan, bisa beraktivitas. Terkadang kita lupa, itu pun karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena ketidakberdayaan mereka. Kayak itu mari di saat waktu kesempatan yang Tuhan beri saat ini, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Kita mau mensyukuri segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimanapun kondisi kita, mau baik mau buruk, kita harus tetap bersyukur dalam segala perkara. Karena yakinlah rancangan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Banyak Tuhan yang sudah Engkau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu itulah yang Kau kerjakan bagiku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Rancangan
kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah segala pujian kita hanya bagi Dia. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau
sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yang percaya Yesus itu adalah Tuhan yang maha baik dalam hidup kita, kita sama-sama katakan, untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk. Saya beri waktu dan kesempatan buat Bapak Gembala yang ingin menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kenalkan diri dulu ya. Walaupun sudah kenal saudara dengan saya, siapa saya, tetapi mungkin tidak tahu dari mana asalnya. Saya adalah suku Sunda asli. Tidak bisa dari mana. Ada orang dari Sumatera bilang, ada orang dari Kupang bilang, ada orang dari Toraja. Enggak, saya orang Sunda asli. Jadi mau tidak mau saya terikut sampai sekarang, bahasa saya nggak bisa lupa. Itu bahasa ibu. Maaf ya, nanti ada nyanyian tapi ada teksnya bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan dapat mengerti, dan lain rasanya mau menyanyi dengan berkhotbah berbeda ya. Kalau menyanyi itu belum apa-apa udah rasa gugup. Tapi kalau khotbah langsung kita bisa ngomong. Duh Gusti ieu abdi menuju ke pangkan Engkau, sejak ngaulang baktot ka Gusti sapapaosna. Anjeun dipentang disalib, pupus ngagentosan abdi. Re Gusti banget kaasih ka abdi sadayana. Gusti Yesus anu agung, Gusti abdi anu estu, sembah hendu nya akhirat ti abdi sapapaosnya. Gusti Yesus anu agung, Gusti abdi anu estu, sembah hendu nya akhirat ti abdi sapapaosna, ti abdi sapapaosna, ti abdi sapapaosna. Ada satu lagi, ini udah pernah dinyanyikan, tapi ada yang komplain sama saya, nyanyi hanya melompong aja, nggak tahu artinya saya. Jadi saya sekarang nyanyikan. Maaf, ada putranya Bapak Akiu kesebut Andika, terus Andika di sini buat nama orang, bukan nama orang, tapi tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, nya Andika anu layak nampina sareng muka sege-segena. Reh Andika atos ditelasan nyawaan dikatos nebus urang alam sakumna. Ti saban kau, ti saban bangsa, saban basa, saban seler bangsa,
saban di saban bahasa, saban bangsa, saban teler bangsa. Nya andika anu layak nampina sareng muka segel-segelna re andika atos ditelasan nyawaan dikatos nebus urang alam sakumna tisaban tisaban bahasa saban bangsa saban seler bangsa tisaban tisaban bangsa saban bangsa saban seler bangsa tisaban tisaban bangsa saban bangsa saban seler bangsa tisaban tisaban bangsa saban bangsa saban teler bangsa. Matur sembah suwun, cakep semanten Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat sepekan kita untuk minggu ini. Hitungan ketiga kita akan baca 2 kali. 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, amin, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Dari semula telah kau tetapkan Tuhan hidupku di dalam rancangan-Mu. Rencana yang indah, rencana yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap anak-anaknya. Karena kita tahu Dia Bapa yang sejati, orang tua yang sejati, Bapa yang selalu beri yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin, haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita katakan, semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin, amin Tuhan. Semua baik, amin, amin.
Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat jamahanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau senantiasa ada menyertai kami Tuhan. Setiap ibadah kami Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebagai menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menopang kami. Kau senantiasa menuntun kami Tuhan. Kau senantiasa membawa kami ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah yang senantiasa memberi kekuatan kepada setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jesarala dakara marata sikira la 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 la. Jesus marata kala marata sikira. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Hanya ini ya Tuhan yang dapat kami bawa. Hanya ini yang dapat kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar, biarlah semuanya menjadi kekuatan bagi kami. Biar hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah sandaran kami. Hanya Engkau-lah tempat kami memohon. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami. Iman yang teguh terus berpengharapan kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau-lah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami. Kau memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang telah membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami akan siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Urapi kami. Hikmat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Agar kami mampu menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Bimbing kami senantiasa agar kami berjalan terus lurus bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Saya ingin kita nyanyikan ada lagu lama, lagu cepat. Coba Sia tampilin Sia. Tahu lagu ini? Damai yang Dia berikan sangat besar. Coba ya kita nyanyi sama-sama ya. Tuakan yang damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Endingnya ku serahkan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Saya tadi pagi tiba-tiba dengar istri saya nyanyi lagu ini. Damai yang Dia berikan hati sangat besar. Damai yang Tuhan berikan sangat besar. Kita di sore hari ini kita belajar tentang Raja Daud. Kalau dikatakan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan sangat besar menyertai perjalanan kehidupan Raja Daud. Tapi saya menemukan bagaimana ada saat ketika dia mulai ragu-ragu. Ada penyertaan Tuhan. Tadi dikatakan, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Daud menyertakan Tuhan di dalam setiap langkahnya, tapi ada satu titik di mana dia mulai goyah, di mana dia mulai ragu-ragu. Dan itu menjadi pengalaman Daud ketika di pasal selanjutnya dia nggak mau lagi sampai terjadi lagi. Dan saya rindukan kita di tempat ini pengalaman Daud kita teladani untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan meskipun banyak kerikil-kerikil, batu-batu, banyak jalan yang berlubang yang kita harus lalui, tetapi kita harus tetap setia. Tadi Ibu Novi katakan bagaimana Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang tadi dikatakan apa ya? Sebentar. Tadi saya ada catat. Tuhan itu bukan Allah yang tuli. Tuhan itu bukan Allah yang tuli. 24 jam itu Tuhan selalu mengawasi kita. Sama seperti dalam perjalanan bangsa Israel, tiang awan, tiang api yang selalu 24 jam menyertai bangsa Israel. Dan penyertaan itu juga kita rasakan di saat-saat ini, penyertaan Tuhan. Tema saya di malam hari ini, terang yang membawa damai sejahtera. Terang yang membawa damai sejahtera. Terang yang membawa damai sejahtera. Selanjutnya, next. Kita buka sama-sama di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 8. Satu Tawarik pasal 21. 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu, Saudara-saudari ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-8.
Ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Tadi kita menemukan bagaimana Daud menyuruh Yoab, coba hitung orang Israel dari Beersheba sampai Dan, yang mampu membawa pedang, yang bisa membawa pedang. Tadi dikatakan di ayat yang ke-5, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang dapat memegang pedang. Padahal Daud kalau dikatakan berjalan bersama Tuhan, udah berkali-kali. Melihat pertolongan demi pertolongan berkali-kali. Melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan itu berkali-kali. Tetapi di pasal ini, kita melihat bagaimana Raja Daud mulai ragu-ragu. Kita melihat bagaimana Raja Daud itu mulai, PowerPoint-nya sih ya. Raja Daud itu mulai ragu-ragu. Raja Daud mulai bimbang. Raja Daud mulai merasa tidak damai. Di sini dikatakan mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak damai. Next, mulai tidak percaya lagi, mulai ragu akan kekuatan Tuhan. Dia mulai menghitung jumlah bangsa Israel. Ada berapa banyak orang yang mampu memegang pedang. Padahal Yoab udah mengatakan di ayat yang ke-3, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Udah diingatkan oleh Yoab. Kenapa kok engkau menuntut rajaku? Kenapa kok kamu mau melihat berapa jumlahnya orang yang membawa pedang? Padahal kalau dikatakan, kalau tadi saya katakan, kalau Raja Daud berkali-kali loh sudah melihat namanya pertolongan Tuhan itu berkali-kali. Berkali-kali dari awal dia melawan Goliat. Dari awal dia dikejar-kejar oleh Saul. Tuhan menyertai setiap langkahnya. Tapi di sini kita melihat mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak percaya, mulai merasa tidak damai. Mungkin di saat-saat seperti ini kita melihat bagaimana di ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bagaimana iblis sudah mulai masuk, mengintimidasi pikiran Daud. Udah mulai mengintimidasi hati Daud. Yang awalnya dia, aduh Tuhan, kemanapun engkau pergi aku mau melangkah. Aduh Tuhan, apa yang aku harus lakukan kepada bangsa ini? Apa yang aku harus lakukan kepada bangsa Filistin? Dan Tuhan selalu menyertai.
Tetapi di sini, di pasal ini kita melihat bagaimana iblis mulai menghasut. Iblis mulai menghasut. Dalam kehidupan kita, kita saat-saat ini, dengan kondisi seperti ini, saya di khotbah saya sebelumnya, saya katakan, siapa yang berdoa bagi pandemi setiap hari? Tapi kenapa nggak dijawab? Sama seperti Daud. Dia mulai bimbang. Iblis mulai mengintimidasi. Iblis mulai memasukkan rasa ragu. Mulai memasukkan rasa bimbang. Mulai memasukkan rasa tidak damai. Mulai memasukkan rasa tidak percaya di dalam hati Daud. Padahal Allahnya adalah Allah yang besar. Tadi Ibu Novi katakan, Allah kita bukan Allah yang tuli. Allah kita bukan Allah yang tuli. Jangan sampai kehidupan kita pun iblis mulai menghasut kita. Jangan sampai. Tadi di sini Raja Daud mulai menggunakan logika. Di logikanya sebuah kerajaan yang kokoh kuat memiliki jumlah yang banyak pasukan. Oh aman aku kalau pasukanku banyak. Oh aman aku kalau jalan keluarku banyak. Oh aman aku ada teman-temanku yang menolong. Oh aman aku. Raja Daud juga berpikir seperti itu. Oh aman aku ketika aku punya pasukan yang kuat-kuat. Pasukan yang banyak yang mempunyai pedang. Oh aman aku. Padahal kalau dibandingkan dengan kisah sebelumnya, Raja Daud melawan Goliat, dia sendiri loh. Dengan usianya yang muda, dia sendiri berani maju untuk menghadapi Goliat. Tetapi di saat ini, dia mulai ragu. Imannya mulai hilang. Iman rasa percayanya mulai goyah kepada Tuhan. Mulai goyah. Selanjutnya, siap? Padahal jika kita lihat, next, pengalaman bangsa Israel bersama Tuhan bagaimana? Selama ada penyertaan Tuhan, next, coba next, sampai habis. Sampai habis. Lihat, selama ada penyertaan Tuhan, pasti selalu akan ada namanya damai sejahtera. Selama ada penjagaan Tuhan, selalu ada namanya damai sejahtera. Selama ada perlindungan Tuhan, selalu ada namanya damai sejahtera. Selama ada pembelaan Tuhan, selalu ada namanya damai sejahtera. Ada namanya damai sejahtera. Ketika kita mengakui, ketika kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tuli, tadi Ibu Novi katakan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mengawasi kita. Kita pasti akan damai. Gak pernah ada namanya rasa takut. Cuma yang kadangkala sama seperti Daud, pengalamannya Daud bagaimana? Dia mulai bimbang, dia mulai ragu, mulai takut. Hilang namanya damai sejahtera. Dia mulai menghitung berapa jumlah pasukan yang aku miliki. Kenapa? Hilang damai sejahtera. Saat-saat ini yang bisa mengetahui hati kita, kedamaian kita, kekhawatiran kita, diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Sempat saya waktu itu, ketika papa saya sakit, yang udah benar-benar tergeletak, yang udah gak kuat. Saya sempat berpikir, Tuhan aku takut Tuhan. Kalau papaku engkau panggil, aku ya apa? Kalau papaku aku panggil, papaku engkau panggil Tuhan. Aku gimana? Mama gimana? Pelayanan gimana? Sempat saya berpikiran seperti itu. Tetapi kisah ini menjadi kekuatan bagi saya. Sampai sekarang, di detik ini, ketika ini sebenarnya firman, saya sudah siapkan waktu beberapa minggu lalu, itu kalau nggak salah mungkin 2 minggu lalu yang waktu Mama firman, itu saya firman. Saya udah siapkan ini. Ketika saya baca, saya dapat ketika doa kelompok, ternyata aku harus yakin, aku harus percaya, aku harus mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupanku. Ketika kita semua mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Di sini dikatakan selama ada penyertaan Tuhan, selalu ada damai sejahtera. Selama ada penjagaan yang dari Tuhan, ada namanya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selama ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selama ada pembelaan Tuhan,
damai sejahtera. Daud waktu pertama melawan Goliat, dia masih sendiri, dia masih muda, nggak ada namanya pasukan yang dia perlu hitung. Tapi kenapa dia nggak takut? Karena hatinya penuh damai sejahtera. Ada penjagaan yang berasal daripada Tuhan. Kita perlu mencontoh sikap Daud yang di pasal-pasal sebelumnya, yang dimana dia berani. Kita pun harus berani. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang tidak tuli. Kita harus yakin. Kita harus iman. Next. 1 Tawarik pasal 27 ayat 23 sampai 24. Di sini Daud belajar dari pengalamannya di pasal 21. Ketika dia mulai ragu, ada murka Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel dihabisi, dibunuh. Tetapi ketika Daud sadar, kita lihat di pasal 27 ayat 23 sampai 24. Kita melihat bagaimana Daud belajar dari pengalamannya. Dia nggak mau jatuh kepada kesalahan yang sama. Ayat 23 sampai 24, Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Ayat 24 dikatakan memang Yoab, anak Seruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Jadi bagaimana Daud di pasal ini, dia udah mungkin kalau dikatakan bahasa sehari-hari, dia udah nggak ambil pusing berapa jumlah pasukannya, dia nggak ambil pusing berapa jumlah orang-orang yang mampu berperang, dia nggak ambil pusing lagi. Dia melihat, dia memandang hanya ada Tuhan yang selalu menyertai, hanya ada Tuhan yang selalu memimpin, hanya ada Tuhan yang selalu membela, hanya ada Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya. Setiap kehidupan kita juga, ayo pandang, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan di dalam setiap permasalahan, pandang. Ada pujian yang mengatakan, pandang terus padanya, jangan menoleh. Pandang saja. Aduh, kata-kata saya nggak hafal. Kita di lagu itu dikatakan mengajak kita untuk kita pandang terus. Karena ketika kita mulai goyah, iblis mulai menghasut. Di Perjanjian Baru dikatakan, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang menunggu celah bagi kita untuk ketika kita membuka celah jauh dari Tuhan, tidak memandang Tuhan. Sama seperti Daud, iblis mulai menghasut. Pandang terus padanya. Sama seperti ketika kita nyetir, saya nyetir, ketika setiap kita yang biasa nyetir, kita kan harus fokus sama jalan. Ketika kita mulai meleng, kita ngajak ngobrol, kita melihat ke sebelah, tanpa kita fokus lagi ke depan, terjadi apa? Kecelakaan. Kita pun harus pandang terus kepada Tuhan. Hidup kita ini penuh kedagingan. Hidup kita selama di dalam dunia penuh sesuatu yang bisa menghasut kita untuk jauh dari Tuhan. Pandang terus Tuhan, pandang terus Allah kita. Next. Daud percaya akan janji dan penyertaan Tuhan di pasal ini. Bagaimana dia nggak mau ambil pusing berapa jumlahnya, berapa jumlah pasukan yang masih mampu, tapi dia melihat hanya akan kepada janji Tuhan. Tanpa dia menghitung, tadi di sini dikatakan, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Dan itu yang dia percayai. Setiap kita apa sih janji Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak janji Tuhan. Janji penyertaan, janji pertolongan, janji pembelaan. Doa orang benar bila dengan yakin bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Itu janji Tuhan juga dalam kehidupan kita. Banyak janji Tuhan. Kita harus klaim janji itu. Sama seperti Daud, dia memegang janji Tuhan. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Kita juga pegang janji Tuhan. Selanjutnya
Selanjutnya, next. Lihat, di sini saya katakan, dari kisahnya Daud, khawatir, bimbang, ragu, cemas, itu bukanlah solusi atau jalan keluar, tetapi akan semakin membuat kita tidak damai. Semakin kita khawatir akan kehidupan kita, semakin kita bimbang akan kehidupan kita, semakin kita ragu, semakin kita cemas akan masa depan hidup kita. Kita semakin gak damai, kita semakin kepikiran, aduh gimana ini. Tetapi solusi atau jalan keluar sebenarnya adalah berseru dan mengandalkan Tuhan. Tuhan hanya sejauh, Tuhan hanya sejauh, berarti yang meyakini hanya beberapa orang. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Daud tadi ketika dia mulai menghitung, mulai khawatir, mulai ragu, mulai bimbang, mulai cemas, dia mulai menghitung berapa pasukan yang dia miliki. Akhirnya murka Tuhan turun atas bangsa Israel dan dia mulai apa? Tidak damai. Dia mulai kepikiran, aku udah salah jalan, aku udah salah langkah. Tetapi coba dia berseru, mengandalkan Tuhan. Aku pegang janjimu Tuhan. Aku pegang janjimu Tuhan. Bahwa bangsa Israel akan sebanyak bintang-bintang di langit. Gak ada namanya hati yang tidak damai. Hati akan damai. Meskipun seberat apapun musuhku. Meskipun seberat apapun permasalahanku. Ada Tuhan. Next ya. Next. Kita buka. Saya tadi pagi tertarik sama ayat kita. Yesaya 60 kita buka. Tadi saya tertarik akan ayat ini tadi pagi dan saya baca sampai habis. Wah, keren ternyata ayat ini. Pasal 60 ini sangat keren. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya, ayat 1 sampai 2. 2, udah dapat? Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lihat di sini bagaimana, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit. Jadi terang, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan itu terbit atas kehidupan kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di sini ketika saya baca yang saya dapat, dunia gelap. Kenapa kok gelap? Banyak yang tidak menemukan damai di dalam dunia. Orang-orang dunia yang tidak di dalam Tuhan. Ini sih, dunia itu gelap. Orang-orang yang tidak ada punya keyakinan yang kuat di dalam Tuhan tidak menemukan damai sejahtera. Tetapi orang-orang percaya, terang Tuhan terbit. Terang Tuhan terbit dan kemuliaannya menjadi nyata atas orang-orang percaya. Banyak orang-orang di luar sana goyah. Banyak orang-orang di sana mulai cemas, gelisah akan hidup. Khawatir akan hidup. Tetapi bagi orang-orang percaya, nah di sini dikatakan, tetapi bagi orang-orang percaya, orang-orang yang punya iman yang kuat, aku yakin, aku imani Tuhan pasti tolong. Aku imani Tuhan pasti pembelaku. Aku imani Tuhan pasti menjadi penolongku. Aku imani Tuhan pasti sanggup menolongku. Terang Tuhan terbit
kemuliaannya menjadi nyata atas orang percaya. Siapa yang mau ikut yang seperti ini? Yang dimana terang Tuhan itu terbit bagi kehidupan kita. Yang dimana pertolongan Tuhan itu terbit bagi kita. Yang dimana pembelaan demi pembelaan, jalan keluar demi jalan keluar, terbit bagi kehidupan kita. Di tempat lain, gelap. Gelap. Orang kalau gelap, bisa melihat nggak apa yang ada di depannya? Nggak bisa melihat loh. Contoh, gereja ini ketika dimatikan lampu total, mati lampu total, dan seandainya di depan tidak ada cahaya bulan, tidak ada lampu, mungkin saat ini kita jalan kemana bisa tabrak-tabrakan. Tetapi bagi orang percaya, terang Tuhan terbit. Terang Tuhan menerangi kita. Terang Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Nyata. Bagi orang percaya. Bahkan kalau kita baca ayat 3, 4, 8, dan 9. 3, 4, 8, dan 9. Ayat 3, 4, 8, dan 9. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihat ke seliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Ayat 8, 9. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Ayat 9, bagian A. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kenapa kok dinanti-nantikan? Bingung mereka. Mereka cemas. Mereka khawatir. Sama seperti orang kalau di tempat yang benar-benar gelap gulita. Bingung arahnya mau kemana. Bingung jalan keluarnya seperti apa. Bingung. Gak ada solusi. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada solusi. Selalu ada pembelaan. Tadi dikatakan terang Tuhan terbit. Ada namanya cahaya yang selalu menerangi kita. Kalau kita ingin lihat di ayat 19, kita lompat. Ayat 19, 20. Ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Dahsyat kan ayat ini? Sekali lagi, ini benar-benar dahsyat ayat ini. Ketika saya tadi pagi baca, wah keren ayat ini. Sekali lagi, bagimu, kalau mungkin saya bisa ngajak mungkin setiap kita ya, ketika ada kata-katamu, itu katakan nama kita masing-masing ya. Karena ini bisa merupakan janji Tuhan bagi setiap kita. Yang benar-benar berharap sama Tuhan. Ada katamu atau kamu, itu ganti kata saya. Siap ya? Dari ayat 19 ya. Oke benar. Oke ya. 2, 3. Bagi saya, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi saya. Dan Allah saya akan menjadi keagungan saya. Ayat 20. Akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi saya. Dan hari-hari perkabungan saya akan berakhir. Dahsyat ya ayat ini. Keren ya. Keren. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang kita perlu klaim. Ini janji Tuhan yang kita perlu ambil, pegang, erat-erat. Bahwa matahari, bulan yang awalnya menjadi penerang manusia di dalam dunia. Itu penting. Tetapi bagi orang percaya, hanya Tuhanlah penerang kita. Banyak orang-orang dunia bingung ketika sudah tidak ada penerang. Matahari redup, bingung. Oh aku harus nyalakan lampu.
Tetapi bagi orang percaya, kita nggak perlu menyalakan lampu. Kita nggak perlu menyalakan lilin. Karena cahaya yang dari Tuhan adalah cahaya yang abadi, yang selalu ada menerangi setiap kita. Yang selalu ada menolong, yang selalu ada membela, yang selalu ada tepat pada waktu kita membutuhkan. Ya, contoh simpelnya, seandainya matahari terang terus, menerangi terus, malam kita kan nggak akan merasa, oh ini udah malam karena cahaya matahari itu terang terus. Sama halnya dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, cahaya Tuhan itu selalu menerangi kita. Dan kita nggak akan menyadari, oh ini kondisi gelap ya, oh ini kondisi aku dalam masalah ya, oh ini kondisi aku dalam permasalahan ya, oh ini kondisi aku dalam dalam kesusahan dunia ya. Karena kita nggak akan menyadari akan hal itu, karena kita selalu melihat cahaya dari Tuhan. Karena kita selalu melihat, wah Tuhan ini besar, oh Tuhan ini hidup bagiku. Saya sangat dahsyat ketika membaca, wah keren banget ayat ini. Hal-hal yang perlu kita miliki agar kita memiliki kedamaian yang abadi itu. Agar kita memiliki cahaya yang abadi itu. Hal-hal yang kita perlu miliki apa? Kita lihat kisahnya dari Daud lagi. 1 Tawarik pasal 28. 1 Tawarik pasal 28. Ini perikopnya dikatakan pesan terakhir Daud kepada Salomo. Meskipun ini pesan buat Salomo, tetapi saya yakini Daud telah melewatinya. Daud punya pengalaman bersama Tuhan sehingga dia kasih pesan, kasih wejangan kepada anaknya Salomo, ikuti jejakku. Pasal 28 ayat yang coba PowerPoint. Pasal 28 ayat 8 sampai 9, oke. Ayat 8 sampai 9. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tutuplah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Di sini poin saya yang pertama adalah peliharalah perintah Tuhan. Peliharalah perintah Tuhan. Saya tadi sempat cari dari terjemahan lain, 28 ayat 8 sampai 9. Lalu kata Daud selanjutnya, jadi sekarang hai rakyatku di depan Allah kita dan di depan pertemuan seluruh Israel umat Tuhan ini, aku minta kalian dengan sungguh-sungguh menuruti segala perintah Tuhan Allah kita. Memelihara itu memiliki arti menuruti, mengikuti, melakukan setiap perintah Tuhan. Agar kita memiliki damai sejahtera yang selalu menyinari kehidupan kita, ikuti perintah Tuhan. Ekotono perintah Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah Allah pencipta hidup kita. Tuhan adalah Allah penebus hidup kita. Ketika kita tahu dia adalah sumbernya, sumber damai sejahtera, ikuti setiap perintah-perintahnya. Setiap apa yang dikatakan ikuti. Setiap apa yang diperintahkan ikuti. Lalu hal yang kedua, kenalah Allah kita. Itu di ayat yang ke-9. Ini pesan Daud kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Poin yang kedua, kenalah Allah kita. Jadi sini dikatakan beribadah dengan tulus, beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan rela hati. Kalau dari terjemahan lain, ayat 9 dikatakan, dari bahasa Indonesia masa kini, lalu kepada Salomo, Daud berkata, anakku hendaklah Allah yang disembah ayahmu,
Kau akui. Di sini ada kata-kata kau akui. Kalau dari Alkitab terjemahan baru, kenallah. Tapi kalau di bahasa Indonesia masa kini dikatakan akui. Setiap kita perlu mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita perlu mengakui. Mengakui bukan hanya di mulut, tetapi juga mengakui di hati. Ketika kita mengakui dari hati, mengakui dari mulut dan di hati, hidup kita akan mencerminkan bahwa kita benar-benar mengakui. Kita benar-benar menghormati Allah yang kudus. Kita benar-benar takut sama Allah. Sama halnya seperti di sekolah, saya ingat ketika saya sekolah, ada satu guru yang killer, yang benar-benar bagi saya, wah guru ini sadis. Setiap apapun yang diperintahkan, setiap apapun yang dikatakan, saya pasti nurut. Karena saya mengakui, oh guru ini benar-benar mendidik, guru ini benar-benar menakutkan. Kita mengakui, sama seperti presiden, ketika kita mengakui Jokowi adalah presiden, kita pasti akan tunduk. Tapi kalau kita saat ini nggak mengakui Jokowi itu adalah presiden, mungkin kita menganggapnya sama seperti orang biasa. Seandainya ada presiden datang ke tempat ini, benar-benar kita pasti akan menghormati. Benar-benar kita akan menghargai. Itu mengakui. Sama halnya seperti kita, ketika kita mengakui Tuhan adalah Allah yang hidup, mengakui Tuhan adalah Allah yang menebus kita, mengakui Tuhan adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita, kita pasti akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita mengakui loh ya, orang yang percaya pasti mengakui. Orang yang punya iman pasti mengakui. Dan gak akan berani main-main di hadapan Tuhan. Agar kita damai, yang pertama pelihara perintah Tuhan. Kerjakan perintah Tuhan, lalu akui Tuhan, kenallah Tuhan. Yang ketiga apa? Di ayat yang ke-9. Bagian B, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal, jangan mau digeser, jangan mau digoyahkan. Pasang pondasi kita yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Supaya kita tetap tinggal. Supaya kita tetap tertancap iman kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita tetap mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Yang selalu baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya kesimpulan saya di malam hari ini. Yesaya 60 ayat 19 sampai 20. Yesaya 60 ayat 19-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Kesimpulannya adalah, Tuhanlah terang abadi dalam hidup kita. Sampai habis ya, tampilin. Kedamaian yang berasal dari Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Asal kita tetap pelihara perintah, asal kita tetap akui Tuhan, asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kedamaian yang dari Tuhan tetap selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tadi cahaya matahari yang selalu menyinari, cahaya abadi yang selalu menyinari kita. Lalu yang kedua, kesimpulannya, setelah kita menerima damai dari Tuhan, bagikanlah kepada orang lain. Bagikanlah. Tema ini apa? Bangkitlah, jadilah terang. Jangan dipendam-pendam terang itu. Ketika kita sudah bangkit, ketika kita sudah menerima damai dari Tuhan, bagikan damai itu kepada orang lain. Sama halnya seperti kita, ketika kita telah contoh ya, seandainya kita sakit mungkin sakit gula, kesaksian mungkin mama saya punya penyakit gula yang agak tinggi. Kepada siapapun
ada orang yang punya sakit gula agak tinggi, mesti diberitahu, oh ini loh obatnya yang waktu aku minum membuat gulaku turun. Ini obatnya. Ketika ada orang lagi yang cerita, orang lain yang cerita, oh ini ada obat. Obatnya ketika aku sakit, ini obatnya. Ketika ada orang yang lain lagi datang, oh ketika aku sakit gula, ini obatnya. Sama halnya seperti itu. Ketika kita telah mengakui, telah menerima namanya damai yang terus melimpah dalam kehidupan kita, bagikan kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang mulai cemas, mulai gelisah, ceritakan. Berdoa sama Tuhan, percaya sama Allahmu, berdoa, Tuhan pasti tolong. Bukan mengkristenkan, tapi kita membagikan untuk iman yang kuat. Jangan pendam terang itu, bagikan kepada orang lain. Tadi kan dikatakan di pasal 60 ayat yang ke-9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Banyak orang menanti-nantikan kedamaian. Banyak orang-orang di luar sana yang cemas, khawatir, dan mereka minta solusi. Ini saatnya kita untuk kita membagikan damai, membagikan namanya Allah yang hidup. Membagikan iman yang kuat. Berdoa sama Tuhanmu. Percaya sama Tuhanmu. Minta pertolongan, bagikan imannya. Jangan dipendam-pendam. Syukur-syukur kalau dia juga punya iman yang sama. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saya rindu nyanyikan lagu ini tadi, damai yang Dia berikan. Ayo kita bangkit berdiri. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan. Benar ya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Engkau-lah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah ya Allah yang kami andalkan dalam segala hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu membawa kami lebih percaya kepada Engkau ya Tuhan. Menuntun kami untuk kami lebih lagi ya Tuhan. Hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu selalu menuntun kami
menjalani langkah kami ya Tuhan, untuk kami hidup sesuai perintah-perintah firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan anak. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Semusim berlalu, namun Kau Tuhan selalu pelihara. Mari kita akan berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa untuk firman Allah pada petang hari, pada malam ini kami sudah dengar menguatkan iman kami. Biarlah kami lebih setia, lebih sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan, menyimpan di dalam hati kami sungguh-sungguh firman Allah itu yang membawa kepada kehidupan kami masing-masing dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dari hari ke hari kami menghadapi tantangan dalam hidup ini, tetapi kami percaya Allah ada, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu mendengar setiap seru doa kami. Asalkan kami berdoa dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, tolong supaya firman-Mu tidak berlalu dari hati kami, dari pikiran kami, dan setiap saat kami memikirkan firman itu berkarya dalam hidup kami. Lakukanlah kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala puji dan syukur bagi nama-Mu, kami teringat berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, mungkin sakit ataupun lemah,
ataupun mungkin di dalam Tuhan kekurangan, tidak ada pengharapan, tapi kami percaya Yesus ada, Yesus hidup dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, selalu menyediakan apa yang diperlukan bagi umatnya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sebentar kami pulang, Kau sertai kami dalam perjalanan, dan kami mohon kepada kita sekalian pada sore hari setelah tutup doa, supaya para panitia datang ke depan, sekalian saya akan mendoakan, akan tabiskan mereka, mensahkan menjadi panitia Nata pada tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari silakan datang ke depan untuk saya mendoakan kalian sekalian. Mari cepat supaya haleluya. Bisa tolong ditampilkan nama-namanya? Iya. Ya. Ada yang tidak hadir? Semua lengkap ya. Agak maju ke depan. Ini kosong kok. Ya, maju ya. Bapak Mung, mari. Allah yang maha besar, penuh kasih karunia, kami datang kepadamu pada saat ini, hamba-Mu akan melantik mereka yang sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan pada hari Natal, perayaan Natal yang akan kami lakukan. Bapak, kami membutuhkan mereka, sebab itu berikan hikmat, marifat, kuasa, urapan-Mu di dalam hati mereka masing-masing untuk mengerjakan tanggung jawab ini. Ini diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab yang besar kepada mereka, tapi mereka akan melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bukan untuk gereja, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Biarlah mereka lakukan semua karena Tuhan. Besar ataupun kecil tugas mereka itu sama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini bekerjalah dengan sepenuh hati, dan Allah beserta dengan saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, kami lantik Engkau dengan kuat kuasa daripada tercurah Roh Kudus yang menyertai, yang melayani, yang memimpin kemana arah dan tujuan yang sungguh-sungguh harus dilaksanakan dan dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau menyertai. Saya mewakili satu orang saja, ya, saya tumpang tangan, tetapi semuanya ditumpangkan tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sebagai pimpinan, maka berikan hikmat, kemampuan dari Tuhan. Lakukanlah, kerjakanlah sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, pulanglah dengan berkat-berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.